Allahu Akbar, Pak, sabar Pak. Nih distract gue aja nih manusia nih. Mari Bang, ya. Waalaikumsalam, Masya Allah nih. Ya silakan. Ini jadi penerima tamu saya jadinya nih. Heboh nih. Mas. Sisain saya itu belum. Allahu Akbar, main makan aja. Sisain. Yo, tempe udah nggak ada apa? Tempe. Ya Allah, kagak disain tempe pisang. Ya Allah, kagak ada pisang nih. Pasti kembali lagi dengan bullying here. Kali ini aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari murid se-Nusantara Indonesia Raya ya. Cus mulai. Bullying apa sih yang bikin Bu Guru viral? Pertama kali viral itu sebenarnya pas dulu bikin konten make up. Jadi dulu tuh TikToknya isinya make up sama dance. Pertama kali FYP tuh pas make up. Isinya udah deh. Upload random, tau-tau yang muncul banget nih, yang viral banget nih malah pas ngajar. Bullying gak Bu? Gimana rasanya dulu se-SMP sama Rachel P? Ibu kepengen tenar gak kayak Buna? Udah pengen tenar, siapa sih gak pengen tenar? Emang ada yang gak pengen? Pengen tenar gak? Oh enggak, oke. Aku sih mau, kalau emang ada jalannya mau, kalau enggak ya udah nggak usah terlalu terobsesi lah. Cuman kalau emang ada jalannya ya udah cus. Dulu saya SMP sama Rachel P-nya biasa aja sih, kan dulu Rachel P-nya juga belum terkenal pas SMP kan. Dulu tuh dia orangnya lucu, polos-polos gitu. Terus emang circle-nya mantep parui. Yang bikin aku bisa temenan sama dia karena aku jadi tempat nyonteknya dia. Terus dulu gue pernah gue cabut ke kantin sama dia tuh. Bener-bener Rachel, ya Allah maaf ya Rachel, gue ceritain tuh. Bu Guru pernah kepikiran jadi kayak Kiki Saputri gak? Astagfirullahaladzim. Berhenti ngajar dan terjun ke entertain? Enggak. Kalaupun memang nanti kerjaan di entertain tuh makin banyak, aku gak bakal ninggalin ngajar. Ya minimal sehari 2 hari tetap ngajar lah. Iya sih berkurang sih ya, cuman ya jangan sampai ninggalin ngajar lah. Karena kan cita-cita banget wah jadi guru tuh. Emangnya guru matematika itu dilarang sakit ya? Kok nggak pernah absen ngajar? Gini ya Besti, guru matematika itu punya kekuatan supernova. Jadi mau hujan, badai, angin kencang, matahari terik, mau gimana pun kita tetap masuk karena kita adalah titisan ninja Hattori. Ya, jadi memang kenapa masuk mulu? Soalnya MTK itu materinya banyak, ya masuk mulu nih. Bu Guru kayak nggak pernah marah ya. So tahu nih siapa yang bikin pertanyaan nih. So tahu nih. Biasanya ibu kalau marah kenapa? Ya kalau muridnya udah kebablasan, udah kebangetan tuh. Kemarin tuh terakhir marah tuh pas lagi bocah lagi pada ngerjain praktik bahasa Indonesia tuh, nyapain sholat Jumat. Udah tahu jam 12 teng, belum sholat Jumat juga dia. Murka gue. Hancur semua tuh. Heh. Keluar. Gitu aja sih. Sisanya mah yang tahu-tahu aja, jangan dipraktekin di sini. Pengen tahu kepo kan? Keluar dari sekolah. Maksudnya keluar sholat Jumat, maksudnya keluar dari sekolah kesian amat, maksudnya gue ngeluarin bocah nih. Tapi muridnya tahu kalau itu lagi marah gitu? Tahu bedanya, tahu marah mana enggak. Jadi emang karena kan selama ini kan emang vibes-nya tuh positif-positif, ya ceria-ceria ya, masih kayak yang hahihu tiba-tiba marah, jadi mereka tahu kalau itu marah ya. Bu Guru pernah mood swing pas masuk kelas guys? Sering lah, namanya perempuan, saya masih perempuan biasa masih suka mood swing, jangan kan ke kelas sama Rehana yang suka mood swing gue. Nyikapinnya gimana Bu? Ngecas. Baterai HP kalau misalnya udah ngehang aja kita harus ngerut dulu kan. Sama kalau misalnya lagi mood swing aku lebih seneng ke ngecas. Butuh waktu buat sendiri. Habis itu napas gitu, napas diem. Gitu. Sampai maksudnya moodnya tuh baik lagi. Karena kan kita kalau misalnya marah juga kan butuh diem sebenarnya kan, biar nggak ada kata-kata jelek yang keluar. Sama kalau pas lagi mood swing juga mendingan diem dulu, minta waktu, kasih waktu buat sendiri dulu baru kembali mengajar ya. Jangan pas mood swing langsung masuk kelas, kesian muridnya. Pernah lagi kayak senggol bacok nggak Bu pas lagi di kelas tiba-tiba? Enggak, kalau di kelas enggak. Kalau di kantor iya. Di kantor berantem mulu gue sama guru tuh. Enggak bercanda ya Bu. Ntar marah nih beneran nih. Ya bercanda nih gue. Bu Guru punya pengalaman diajar guru killer dan pernah nyumpahin gurunya nggak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pernah. Ya pernah ya, I'm sorry. Diajar guru killer. Banyak sih, banyak. Guru-guru yang eksak sih rata-rata killer, sama guru-guru yang hafalan gitu loh. Kayak guru sejarah, guru bahasa Indonesia pernah ketemu yang killer. Belum pernah kan lo? Pernah nggak lo? Ketemu guru killer tapi guru-guru yang bukan eksak. Biasanya kan kalau guru bahasa Indonesia, guru sejarah kan banyak cerita ya. Tentang keluarganya, tiba-tiba nggak belajar. Iya kan, tau-tau cerita apa ya tentang apa tiba-tiba nggak jadi belajar tuh. Kalau gue pernah tuh ketemu sama guru bahasa Indonesia tapi killer. Galakin naujubillah, suruh ngarang diomel-omelin, ngarang nggak lu. Kalau nyumpahin guru nggak sih, nggak pernah. Cuman kalau ya dibagi-bagi dikit mah ada lah. Iya kalau misalnya enggak, kalau doain nggak pernah, insya Allah kagak pernah. Cuman kayak misalnya ya Allah nih orang ngasih tugas banyak amat, ya Allah udah kayak gitu. Terus kayak ini kenapa sih tugasnya banyak banget kayak gitu. Cuman kalau yang beratang tuh lu preset tuh lu nggak pernah. Astagfirullahaladzim, jangan sampai kayak gitu ya.
Selanjutnya apa sih motivasi Bu Guru ngajar seasik itu? Takut disumpahin muridnya. Nggak, sebenarnya motivasi ngajar jadi asik itu soalnya dendam. Dulu selama sekolah dari SD sampai SMA tuh dapat guru eksak nggak pernah bener. Maksudnya astagfirullahaladzim, nggak pernah yang maksudnya nggak pernah yang bikin aku paham gitu maksudnya. Jadi kan ketemu guru eksak tuh selalu yang kayak marah-marah, terus ngasih tugas banyak kayak gitu kan ya. Terus guru matematika fisika tuh yang kebanyakan dikit-dikit marah kayak gitu. Aku tuh pengen banget dinotis sama guru. Kadang kan ya guru eksak tuh kalau misalnya sepengalaman aku ya, itu lebih banyak notis orang-orang yang udah telanjur pinter. Jadi dia tuh bakal ngarahin, ngebimbing anak-anak yang emang udah pinter, yang emang udah bisa. Kalau misalnya nggak ngerti nih bocahnya nih, biasanya kan kayak lebih dicuekin. Nah aku termasuk yang dicuekin. Jadi aku tuh pengen banget dinotis. Jadi kalau misalnya motivasi aku ngajar seasik itu karena memang dendam. Jadi pengen banget notis murid, jangan sampai nantinya ada aku yang selanjutnya yang emang sebenarnya pengen belajar, pengen bisa, tapi nggak diperhatiin sama gurunya. Jujur Li, Cet, yang bikin pertanyaan mantep juga nih, jujur li aja lu. Metode ngajar Bu Guru pernah ditentang sama guru lain? Oh jelas, ini mah pro kontra pasti ada. Ya kalau aku sih nganggapnya kontranya itu sebagai wanti-wanti aku supaya nggak kebablasan nih ya. Kadang kan suka kayak dibilangin nanti wibawanya hilang tuh, jangan kebangetan kayak gitu, jangan terlalu asik. Nanti cut antara guru sama muridnya nggak ada, atau enggak ntar hormat muridnya jadi hilang ya. Aku anggapnya itu sebagai cara mereka ngingetin aku sih. Cuman kalau untuk ditentang terus nggak boleh dilarang itu enggak sih, kayaknya sih pro kontra aja lah, itu mah biasa hidup ya. Oke, ibu saking deketnya sama murid kayak nggak ada batasannya, nanti ngelunjak loh Bu muridnya. Oh kan aku yang pegang kendali. Jadi emang guru tuh berperan sebagai nahkoda kalau dalam kapal ya. Terus jadi kapten, jadi pemimpin dalam kelas. Jadi kalau misalnya memang aku udah mutusin buat punya metode yang asik, aku juga yang harus pegang kendali supaya mereka nggak kebablasan. Jadi kalau misalnya memang ada indikasi anak-anak yang mulai kebablasan, kayak minimal ngomong apaan sih Bu, itu udah harus ditegur kayak apaan sih sama orang tuh, jangan begitu kayak gitu. Jadi biar mereka tahu oh ternyata kalau untuk asik tuh batasnya segini, oh untuk nanti ngomong sama guru tuh jangan sampai kebablasan kayak gini. Seperti itu ya. Kayak tiba-tiba gitu. Oh sering, aku kan sering dipeluk-peluk murid perempuan. Jadi kan aku emang pengen banget ngasih mereka tuh sesuatu yang nggak mereka dapat di rumah. Jadi kayak misalnya mereka kurang pelukan, kan kita kan nggak pernah tahu ya anak tuh di rumah tuh anak yang seperti apa. Apakah dia ansos, apa dia tim rebahan, kurang kasih sayang sama orang tuanya. Nah aku tuh pengen banget ngasih sesuatu yang mereka nggak dapat di rumah. Kalau mereka butuh pelukan ya udah aku peluk gitu kan. Kalau misalnya dia butuh pendengar nih, dia maunya cerita, pokoknya didengerin aja gitu. Ya udah aku dengerin. Oh iya gitu. Emang mesti banyak sabar kayak gitu. Laki misalnya jarang banget diajakin ngobrol sama maknya atau nggak jarang dijajanin, ya aku jajanin. Ke kantin bareng, makan bareng, kayak gitu sih ya. Kok Bu Guru bertahan jadi guru honorer, kan gajinya kecil ya. Ini sebenarnya guru honorer tuh yang bikin aku jadi guru itu alasannya emang bukan karena uang. Kalau emang dari awal aku kerja tuh orientasinya duit ya kerjanya nggak bakal jadi guru. Aku tahu banget dari zaman sekolah itu kalau jadi guru itu emang dari segi gaji yang segini ya, kecil ya. Cuman karena aku punya rasa dendam yang tadi udah aku ceritain ya, aku pengen banget ngenotis semua murid yang memang pengen bisa tapi biasanya nggak dapat perhatian, jadi akhirnya aku jadi guru. Seperti itu, jadi bukan karena uang. Kalau bagi kakanda, adinda yang memang tujuan kerjanya mau mencari uang banyak, jangan jadi guru ya Bapak Ibu kalau misalnya nggak kuat-kuat mental. Berapa sih Bu? Sekecil. Ya Allah, buat bensin doang deh. Bensin sama parkir cukup. Sisanya pontang-panting loh. Tapi kalau ditanya sebenarnya cukup atau enggak, ya enggak. Karena emang itu aku tahu itu resikonya yang emang harus aku dapin kalau aku udah jadi guru kan. Itu sebabnya kenapa aku betah jadi guru honorer. Selain waktunya lebih fleksibel, aku juga kan bisa nyari tambahan-tambahan yang lain. Pontang-panting gue nyari tambahan-tambahan biar cukup. Cuman ya itu, jangan sampai ninggalin ngajar. Bu, emang harus ada sesi random talk ya di kelas? Oh iya, jelas, itu harus ada. Sebenarnya bukan sesi random talk sih yang aku kasih, tapi lebih ke free time. Jadi aku ngasih mereka tuh waktu istirahat. Karena aku ngerasain banget yang namanya abis belajar eksak, abis belajar hitungan, kayak matematika, fisika, baru kelar banget. Apalagi guru-guru eksak kan suka mepet-mepetin waktu ya. Masih ada 10 menit nih latihan nih gitu kan. Pala masih panas nih, tiba-tiba guru yang selanjutnya udah dateng, itu tuh nggak ada jeda sama sekali otak anak. Maksudnya kita kan juga nggak pernah tahu ya anak tuh kapasitas otaknya tuh emang bisa dihantem terus atau memang butuh istirahat. Jadi emang aku sih yang bikin jedanya sendiri. Jadi aku misalnya ngajar matematika 3 jam nih, ya aku ngajar 2 jam setengah lah, ntar 20 menit terakhirnya aku jadiin kayak free time. Dan free time itu boleh digunakan untuk apapun, mau buat tidur, mau buat ngobrol sama teman, mau main HP, mau mabar, yang penting jangan keluar kelas sampai guru selanjutnya datang. Mau kita ngobrol bareng, mau ngebahas apa kayak itu terserah, kayak gitu ya. Jadi kalau random talk emang istilah dalam si free time-nya aja sih. Kelasnya kalau berisik nggak di bak apa itu Bu? Nah itu dia.
Itu resiko karena kan aku juga pengen bikin mereka tuh ngasih mereka ruang sosialisasi yang lebih banyak. Umur-umur anak sekolah tuh umur-umur yang sangat tepat banget untuk membentuk ruang sosialisasi dan komunikasi mereka supaya bagus di dunia kerja kan. Kalau misalnya dari zaman sekolah aja kita udah minta mereka untuk introvert, takutnya mereka akan menjadi orang yang penakut nanti di luar sana kayak gitu. Tapi ya udah karena emang tujuannya untuk membentuk ruang sosialisasi, kalau berisik ya udah. Maaf ya Bu, maaf. Tiap hari gitu, maaf ya Bu, maaf berisik ya. Boleh kan nggak pernah bisa ngatur ya nggak apa-apa ya, maaf ya Bu gitu. Yang penting siswa bisa ada ruang buat ngobrol. Soalnya kita nggak tahu kalau misalnya si siswa di rumahnya dia ansos, dia menjadikan sekolah itu untuk ruang dia untuk komunikasi, terus kita nggak kasih juga. Kesian ntar dia jadi introvert sejak dini. Ibu pernah di-ship gak dengan guru lain? Pernah. Pertama kali ngajar di-shipnya sama seorang guru. Ya lo kalau diinget-inget ngeri tau, ngeri maksudnya ya gitu deh. Terus pas udah mulai agak-agak kelamaan mulai di-shipnya sama guru olahraga lah, sama TU lah, yang gitu-gitu namanya guru muda ya. Sama siapa aja di-ship, yang penting jangan sampai di-ship sama murid, tandanya itu memang udah kelewat batas, tandanya kedekatan kita udah mulai dipandang gak wajar. Tapi sejauh ini emang aku di-shipnya sama itu sih, kadang sama guru-guru yang emang masih belum nikah. Ini ada aja pertanyaannya. Apa kelakuan absurd murid kelas bu guru? Absurd semua, nggak ada terabsurd. Yang tiba-tiba bawa bekal pakai kaleng nastar, yang tiba-tiba sendoknya dari potongan botol aqua, terus kadang yang bikin bioskop pakai kaca pembesar, yang bikin tempat buat tidur tuh pakai hoarding, ada aja deh pokoknya. Yang main futsal dibatasin pakai lakban, yang main karet, nggak ada terabsurd semua emang. Soalnya semuanya berkesan, kan aku ngajar 2 sekolah ya, SMA sama SMK. Kalau yang di SMA tuh namanya Ameng, pasti kenal lah kalau nggak TikToknya pasti kenal lah namanya Ameng. Terus kalau laki tuh ada Gazi, ada Dian. Dian apalagi tuh Dian tuh. Dia tuh bercandaannya gelap-gelap banget sih, kayak tim apa yang nggak lengkap? Ya tim, ya Allah sekolah aja. Jadi contoh ya Besti, itu kan sedih. Lanjut deh. Bu guru pernah manfaatin jabatan nggak kayak nyuruh-nyuruh siswa beli makanan dan lain-lain? Manfaatin jabatan. Manfaatin, gue ke kantin bareng gue, gak ada gue nyuruh-nyuruh, beli-beli. Kecuali gini, misalnya aku lagi di sebuah momen yang memang aku lagi sama murid-murid nih, kayak misalnya lagi piket PPDB, atau lagi istirahat bareng, misalnya ayo deh kita ke kantin nih, siapa aja yang jalan, misalnya 2 orang dong yang jalan, yang lain nunggu, ya baru aku nitip ini sama ini gitu, cuman gak yang nyuruh sih. Cuman kalau emang momennya itu makan bareng, biasanya aku lebih ke kantin bareng, misalnya Bu, ayo misalnya mau ke kantin nggak? Ke kantin bareng, beli good day please bareng, nyeblak bareng. Kecuali gini, kalau misalnya ada guru yang nyuruh satu, aku ikut titip. Jatuhnya aku nitip juga gak sih? Jatuhnya nyuruh juga ya? Jatuhnya nyuruh ya? Ya maaf deh. Makanya kalau lagi di kantor nih, misalnya kan Bu Anu nitip, beliin aku ini dong gitu kan ya. Beliin aku ini anu dong gitu. Aku juga nitip dong gitu. Nyuruh juga itu ya? Ya maaf deh. Bu susah nggak sih ngajar dengan murid-murid zaman sekarang? Dan pernah dapat murid yang badung banget gak? Sebenarnya di tiap era pasti punya kesulitannya ya, karena kan guru sama murid kan memang hidup di 2 era yang berbeda ya gak sih ya? Jadi emang pasti tiap guru itu punya kesulitan untuk mengajar di era muridnya pada saat itu. Sama, aku pun ngajar di era yang sekarang juga pasti menemukan kesulitan, kayak hal-hal yang mereka jalanin sekarang tuh beda banget sama era aku kan. Zamannya dulu aku handphone masih kecil-kecil, sekarang handphone mereka udah layar semua, nggak ada pencetannya kayak gitu. Itu kan udah mulai perbedaan zaman juga kan. Cuman kalau aku pribadi gimana cara nanggepin hal kayak gitu ya, akunya yang harus banyak-banyak belajar. Bukan muridnya yang belajar untuk ada di era orang tua, tapi akunya yang banyak-banyak belajar di era anak muda. Kayak aku tuh udah mulai mempelajari apa yang menjadi kesukaan mereka. Kayak misalnya mereka suka K-pop, ya udah mau nggak mau gue belajar tuh. Apa itu BTS kayak NCT ada berapa orang kayak belajar deh gue ngap tuh. Terus kayak mereka tuh pakai handphone apa, speknya apa, terus mereka lagi suka apa, misalnya suka permainan apa, Mobile Legends, aku harus tahu tuh Mobile Legends tuh apa, PUBG apa gitu, mulai belajar. Jangan mereka yang dituntut kayak zaman saya dulu. Kan nggak mungkin, mereka kan nggak di era kita. Jadi kitanya harus menyesuaikan ke era mereka. Kalau dapat murid yang badung banget, pernah banget. Tiap angkatan pasti ada yang badung banget. Perlu menjadi catatan bahwa biasanya murid yang badung banget itu adalah influencer di kelas. Mereka yang akan mempengaruhi teman-temannya. Jadi jangan sampai kita kalau ketemu sama murid yang badung banget justru makin dicuekin. Enggak, ke influence tuh teman-temannya tuh. Misalnya nih, ada guru yang nyuekin anak yang badung banget itu. Tuh anak badung tuh bakal nyebarin ke yang lain. Itu guru kan pembenci banget tau, masa sama gue aja, masa dia tuh gak punya hati gitu. Murid yang badung itu akan menginfluence ke teman sekelasnya. Jadi kalau ketemu murid yang badung justru harus pintar-pintar ambil hatinya. Emang susah sih, susah. Cuman ya kalau udah bisa, mantap. Ibu kan founder Beat Dance Team nih, dan juga mantan dancer. Maaf, bukan mantan ya, masih dancer saya. Masih nari ya. Apa prestasi ibu guru selama di
Jadi teman-teman ya, sedikit saya menjelaskan bahwa Beat Dance Team adalah komunitas yang saya buat tahun 2012 ya, tepatnya tanggal 30 November 2012 ya. Kebetulan komunitas itu aku bikin dari awalnya itu ekskul. Jadi aku tuh baru banget masuk ke kelas 3, terus aku bikin ekskul di sana karena belum ada ekskul dance. Tapi karena memang mengembangkan kegiatan-kegiatan yang non akademis itu kan susah ya kalau di sekolah ya, emang harus ada prestasi dulu baru didukung sama sekolah. Akhirnya kita mencoba keluar lah bikin komunitas tuh. Jadi cerita sejarah nih gue. Nah, semenjak jadi komunitas tuh baru tuh aku aktif di Beat sebagai founder, terus koreografer juga, editor juga. Pokoknya dulu kerja sendiri sampai sekarang akhirnya punya anak-anak yang luar biasa. Kemudian prestasi yang memang menjadi kebanggaan aku adalah di tahun 2015 itu udah mulai banyak ikut kompetisi TV kayak di lomba-lomba TV, terus habis itu jadi penari-penari latar di TV juga, back dancer. Nah, rawan nih gue nyebutnya nih. Terus habis itu ya lomba-lomba nasional, tingkat nasional. Terus yang terakhir banget, terbaru banget, aku baru aja, tapi itu tahun 2020 ya, itu menang 7 besar bawa nama Indonesia ke All Generation Championship online dance competition yang ke Korea. Tapi yang nggak berangkat karena waktu itu kan lagi pandemi. Mungkin kalau misalnya nggak pandemi berangkat gue insya Allah. Dari dance juga kan aku juga akhirnya bisa jadi salah satu penari opening ceremony di Asian Games 2018. Habis itu ikut lomba-lomba yang membawa nama pemerintahan kayak IOD kayak gitu-gitu dah. Banyak sebenarnya kalau disebutin satu-satu bisa sampai subuh gitu nih. Kalau Asian Games itu karena itu kan audisinya bawa nama individu ya, nggak bawa nama tim. Kalau aku kebagiannya mirror, jadi memang part yang modern dance-nya. Karena kan di opening ceremony kan banyak tuh, ada yang tari samannya, ada yang water, ada yang nari daerahnya full nari daerah. Nah, aku kebagian nari modern yang di akhir banget itu. Apa sih kekurangan Bu Guru yang justru jadi motivasi? Kaki. Karena aku terakhir disabilitas. Jadi memang kaki aku tuh dari lahir itu agak panjang sebelah, yang sebelah kanan lebih panjang, yang sebelah kiri lebih pendek. Itu juga alhamdulillah udah pernah dioperasi waktu umur 5 tahun. Dulu kalau misalnya nggak dioperasi mungkin jeda kakinya bisa sampai 6-7 cm. Jadi dulu tuh sejarahnya ya, kalau tulang paha itu kan biasanya engselnya ada di pinggul. Nah ini aku pas lahir itu nembus tuh ke pinggang, jadi emang tulang pahanya di sini. Dioperasi dikembaliin lagi tuh ke tulang pinggulnya. Tapi memang resikonya pertumbuhannya nggak bakal normal, makanya jedanya sekarang tinggal 1-2 cm aja. Tapi dari situ, dari kekurangan itu yang bikin aku akhirnya aku pengen banget bisa apa aja. Mau jadi pemimpin, mau ngajar, mau nari, ada ekskul rohis, ikut ekskul rohis, pengen bisa nyanyi, pengen bisa ini itu. Karena aku pengen banget jadi motivasi ke orang-orang supaya mereka tuh lebih bersyukur sama apa yang mereka punya. Bahwasanya setiap kekurangan itu pasti akan ada kelebihannya. Kasih tips gitu jadi guru yang disayang murid. Pertama, berikan impresi yang baik di awal pertemuan ngajar. Jadi memang jadi guru yang disayang itu nggak semata-mata kalian di tengah langsung jadi so asik, enggak. Itu harus dibentuk dari awal pertama kali ketemu. Pas banget mereka jadi murid baru di situ, bikin impresi yang baik dulu. Itu akan menentukan pandangan mereka di jangka panjang. Kayak misalnya kalian mau dipandang jadi guru yang aktif dan ceria, berarti dari awal masuk juga udah aktif dan ceria. Jangan sampai baru pertama kali ketemu udah gini. Itu bakal bikin mereka mikir, ya udah deh ini guru pasti bete nih, dia pasti gitu. Jadi bakal nentuin pandangan ke selanjutnya. Yang kedua, pinter-pinter notice murid. Jadi peka sama keadaan sekitar. Jangan sampai kita tuh ada gedebak-gedebuk sedikit tuh kita diemin. Jangan pura-pura nggak tahu deh. Pura-pura nggak tahu tuh sebenarnya menyelamatkan diri sendiri ya, tapi nggak menyelamatkan murid. Sumpah. Jadi kalau ada gedebak-gedebuk perhatiin, apa tuh? Oh iya bawa apa tuh gitu. Dia pinter-pinter banyak-banyak notice deh, pasang mata, pasang telinga supaya murid tuh ngerasa, oh iya gue diperhatiin. Berikan pembiasaan 4 kata pamungkas, minta tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Itu penting banget tuh, kalau misalnya nggak dari gurunya yang nerapin, murid juga nggak akan nerapin ini ke gurunya. Jadi kalau misalnya hal kecil dari 4 kata pamungkas ini aja kita nggak nerapin, murid juga akan ada indikasi untuk songong. Karena murid tuh sering banget ngerasa, nih guru perasaan nyuruh doang, nih perasaan guru minta tolong doang, nih perasaan guru ini doang gitu. Jadi tolong biasain 4 kata pamungkas ini. Selanjutnya kembali ke metode masing-masing, kalian mau dipandang jadi guru yang seperti apa. Dan memang hal yang menjadi kedekatan itu nggak cuman dari gurunya aja sih, emang murid-muridnya juga punya peran. Jadi kalau emang muridnya dasarnya songong mah tetep aja susah. Bye. Apa makna murid buat Bu Guru Sumber Happy? Karena mau ada masalah apapun, mau gue punya utang kek, mau utang gue banyak kek, masalah gue apa kek, mau berantem sama Rehan kek, ketemu murid tetap aja gue happy-happy aja, ketawa-ketawa aja. Pesan-pesan untuk guru-guru ya, jadikanlah murid itu sebagai prioritas utama.
Maksudnya kan kalau jadi guru kan orientasinya macem-macem ya. Kadang ada orang yang memang terjun jadi guru tuh ngincer PNS-nya. Ada juga yang orang tuh jadi guru ngincer karena jenjang karirnya misalnya. Atau enggak orang jadi guru tuh orientasinya memang lebih ke orientasi waktunya. Misalnya dia pengen waktunya lebih fleksibel. Cuman kalau dari aku pribadi, kenapa akhirnya dipandang sebagai guru yang disayang sama murid? Karena memang aku memprioritaskan murid. Gimana caranya aku lebih banyak kasih perhatian ke murid walaupun aku banyak ditentang sama orang, banyak dikasih komen kontra sama guru-guru lain, tapi aku tetap memprioritaskan murid. Jadi itulah pesan-pesan aku buat kalian, yang penting tetap semangat, sehat selalu, dan terima kasih untuk perjuangannya para guru honorer. I love you. Linda, Oi. satu lagi. Oke. Kalau dilanjutkan segmen berikut ya. Oke. Jika punya kesempatan memperbaiki tubuh, ibu mau merubah badan lah, semua lah. Siapa sih nggak mau punya badan ideal? Tapi kalau misalnya emang Allah mengizinkan, pengen banget punya kaki normal karena pengen banget ngerasain kayak orang-orang, nyari celana nggak susah, nyari sepatu nggak susah. Karena kan dari kaki aku yang kekurangan ini, jujur li ya, kaki aku tuh jadi punya ukuran yang beda. Yang kiri 41, kanan 40. Puyeng nggak lo? Nyari sepatu susah, Wak. Maksudnya nyari sepatu tuh ya udah satu ukuran 41. Jadi lebih lebar yang kiri, jadinya di bawah. Yang kanan lebih kecil, tapi kalau panjangan yang kanan, ribet kan lo nyari celana. Mau ukuran 34 misalnya, di kanannya pas, di kirinya kepanjangan. Gak apa-apa dah, dan harus Sepatu 2 ukuran, Bu? Enggak, lebih ke 41-nya. Jadi biarkanlah kanan yang kelonggaran, yang penting kiri pas. Jadi ngambil yang emang ukuran paling gede, yang memang lebih nyaman. Sama kayak celana, lebih milih untuk nyari ukuran celana yang ukurannya pas di sebelah kanan, biarin yang kirinya kedodoran. Seandainya Bu Guru dapat uang kaget, ya Allah amin kek, ya Allah amin. Bisa beli barang apa aja? Enggak beli barang gue. Bikin studio. Sumpah pengen banget punya sanggar. Kebetulan emang lagi ada tanah dijual. Jangan dibeli, itu punya gua. Buat gua ya Allah semoga beli ya. Jadi ada tanah dijual dan emang itu target aku banget. Kalau emang seandainya tiba-tiba beneran dapat uang kaget nih, pengen gua beli tuh tanah, gua jadiin aula sih sebenarnya sih. Jadi memang bisa buat jadi garasi mobil, bisa jadi ruang kumpul keluarga, bisa jadi studio. Jadi pengen bikin ruang serbaguna gitu sih. Nggak banda gue yang bebanda mah ntar dulu deh ya. Yang penting tanah. Kalau punya kesempatan kembali ke usia 17 tahun, Bu Guru bakal minta maaf sama guru-guru yang pernah aku gibahin. Ya Allah, Pak Yunus, Putri, Pak Dwi. Ya Allah maaf ya Pak. Iya, ya Allah Pak Dwi, guru komputer apa lagi tuh? Ya Allah Pak Dwi maaf banget, saya nyontek buku waktu itu Pak. Untung, tapi kalau nggak diaduin Mahardika saya bisa lancar itu Pak sebenarnya. Gara-gara Mahardika doang kan diaduin Pak, jadi saya ketahuan. Kalau nggak diaduin saya bisa tuh Pak, nilai saya 80 tuh. Bapak sih dengerin Mahardika. Mama siapa lagi ya? Bu Wiwi, banyak deh guru-guru, Pak Hendra, ya Allah Pak Hendra. Dia banyak deh guru-guru dulu zaman-zaman SMP SMA. Sama sekali lagi nih, nggak minta putus sama mantan. Gila minta putus zaman 17 tahun, putusnya sampai sekarang, udah aja deh. Jujur li, Bu Guru paling nggak suka kalau lihat murid pura-pura budeg, nggak pura-pura nggak lihat, udah tahu ada gua di situ lewat gitu, kagak salim, udah tahu gue yang negor, dia pura-pura nggak denger tuh kayak apapun yang kalian lakuin tuh jadi semacam doa tau. Allahu Akbar, Pak sabar Pak. Ini distract gua aja nih manusia nih. Nggak ada aja deh, iya deh. Ayo ya maaf seadanya ya Mas ya. Ya. Mari Bang, ya. Waalaikumsalam Mas ya Allah nih. Oh lihat muridnya ya. Ya silakan. Ini jadi penerima tamu saya jadinya nih. Heboh nih. Mas. Sisain saya itu belum. Allahu Akbar main makan aja. Sisain. Yo tempe udah nggak ada apa? Tempe. Ya Allah, kagak disain tempe pisang. Ya Allah kagak ada pisang nih. Ini terakhir. Kalau Bu Guru punya kesempatan sekali lagi buat ketemu seseorang, 2. Yang satu ke Pak Yunus, itu guru fisika yang mendoktrin saya akhirnya jadi ngambil jurusan pendidikan. Saya nggak tahu dia di mana sekarang, belum nyari tahu juga sih. Mau bilang makasih sama minta maaf sama Pak Yunus, karena dari Pak Yunus juga akhirnya saya bisa rame amat nih BTW nih, jadi banyak nih orang. Ya terus yang kedua saya mau ketemu sama mantan saya yang yang berinisial DN. Saya minta maaf juga, udah minta maaf doang. Enggak. Pokoknya DN deh. Ini mancing aja nih mas nih. Udah deh. Inisialnya DN, saya mau minta maaf sama dia ya kalau misalnya saya banyak salah. Kalau misalnya dulu sempat minta putus, nyesel sih. Iya, enggak, canda. Oke, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan murid-murid online sejagat Nusantara Indonesia. Ya, jangan lupa tonton konten Yakin Tahu di official Trans 7 dan jangan lupa follow akun IG Bullying juga ya. Belum rame tuh ramein. Di Kalinga BDT, di TikTok Kalinga BDT, di IG juga Kalinga BDT. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tempe saya diadain lagi. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.